Selamat siang pemirsa IDX Channel, kita kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Rosalyn Chu, inilah IDX First Session Closing selengkapnya untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Pemerintah mengaku tidak berpuas diri meski angka kemiskinan turun 23,85% pada Maret 2025 jika dibandingkan dengan September 2024. Untuk menekan angka kemiskinan, pemerintah terus berupaya membuka lapangan kerja baru melalui berbagai program unggulan. Pemerintah mengaku tidak berpuas diri meski angka kemiskinan turun 23,85% atau sekitar 200.000 orang pada Maret 2025 jika dibandingkan September 2024. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan terus berkurang mencapai 0%. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, untuk menekan angka kemiskinan, pemerintah terus berupaya membuka lapangan kerja baru melalui berbagai program unggulan. Salah satunya program makan bergizi gratis yang diharapkan bukan hanya memberikan tambahan asupan gizi pada anak, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Menurut Mensesnek, potensi lapangan kerja dari program MBG bisa difokuskan untuk masyarakat yang berada satu tingkat di bawah kemiskinan ataupun mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan. Selain itu, program Koperasi Desa Merah Putih berpotensi membuka lapangan kerja dari desa semakin terbuka lebar. Kalau saudara-saudara mengikuti, ini program yang dicanangkan oleh pemerintah ini semua kan terintegrasi ya. Dimulai dari kita satu misalnya menyusun data kependudukan kita ya, supaya kita bisa melakukan pemetaan dengan lebih detail. Nah, kemudian kalau saudara-saudara ikuti ya program-program Bapak Presiden, program pemerintah misalnya mengenai makan bergizi. Di situ juga diharapkan itu menjadi salah satu, tidak sekedar kita ingin memberikan tambahan asupan gizi kepada adik-adik kita ya, peserta didik, tetapi juga di situ akan membuka lapangan pekerjaan. Badan Pusat Statistik mengungkap angka kemiskinan turun menjadi 23,85 juta orang per Maret 2025 dari periode September 2024 yang mencapai 24,06 juta orang. Saat ini penduduk miskin setara 8,47% dari total populasi Indonesia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, fenomena rojali atau rombongan jarang beli yang kembali marak di pusat perbelanjaan menjadi indikator nyata lemahnya daya beli masyarakat. Istilah ini merujuk pada kelompok masyarakat yang datang ke mal beramai-ramai tapi minim melakukan transaksi belanja. Fenomena rojali, rombongan jarang beli yang kembali marak di pusat perbelanjaan menjadi indikator nyata lemahnya daya beli masyarakat. Istilah ini merujuk pada kelompok masyarakat yang datang ke mal beramai-ramai tapi minim melakukan transaksi belanja. Hal ini sekaligus menjadi tantangan serius bagi sektor retail dan usaha mikro kecil dan menengah di tengah ketidakpastian ekonomi nasional. Dalam program Market Review IDX Channel, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Alphonsus Wijaya mengatakan, fenomena rojali bukanlah hal baru, namun intensitasnya sangat tergantung pada kondisi ekonomi rumah tangga. Meski daya beli melemah, tingkat okupansi pusat perbelanjaan nasional hingga paruh pertama 2025 tetap berada di kisaran 80 hingga 85%. Alphonsus optimis kondisi ini bersifat sementara. Transaksi di mal diyakini bakal kembali membaik seiring pulihnya konsumsi masyarakat. Rojali ini selalu terjadi sepanjang waktu begitu di pusat perbelanjaan begitu. Hanya saja memang intensitasnya ataupun jumlahnya yang selalu berubah dari waktu ke waktu begitu ya. Jadi kan seperti kita ketahui pusat perbelanjaan itu fungsinya bukan hanya sekedar sebagai tempat belanja saja, tetapi ada faktor fungsi-fungsi lain seperti edukasi, pendidikan, hiburan dan sebagainya begitu ya. Alphonsus memperkirakan industri pusat perbelanjaan tetap akan tumbuh tahun ini meski hanya mencatat pertumbuhan 1 digit atau di bawah 10%. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Badan Pusat Statistik menilai fenomena rojali atau rombongan jarang beli yang marak terjadi bisa menjadi penanda masyarakat sedang menahan konsumsi. Gejala ini juga bisa menjadi awal ataupun penanda awal tekanan ekonomi.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono mengatakan fenomena Rojali dapat menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah untuk tak hanya fokus menurunkan angka kemiskinan, tapi juga menjaga ketahanan konsumsi rumah tangga. Pasalnya fenomena Rojali ini tidak hanya menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah, melainkan juga bisa melanda masyarakat kelas atas. Ateng mengungkapkan berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas Maret 2025, terjadi kecenderungan kelompok masyarakat atas agak menahan konsumsi mereka. Asumsi kelompok atas memang agak menahan konsumsinya. Ini kita amati dari Susenasnya. Namun ini tentu tidak serta-merta berpengaruh ke angka kemiskinan karena kan itu kelompok atas saja ya. Fenomena Rojali memang belum tentu ya teman-teman mencerminkan tentang kemiskinan, tetapi tentunya ini relevan juga sebagai gejala sosial. Rojali adalah sinyal penting bagi membuat kebijakan untuk tidak hanya fokus ya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memperhatikan bagaimana untuk ketahanan konsumsi dan stabilitas ekonomi rumah tangga pada kelas menengah bawah. Amati teman-teman semuanya. Pemirsa, survei Mandiri Spending Index menunjukkan belanja masyarakat selama periode libur sekolah pada 2025 tercatat tumbuh, namun melambat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Berdasarkan hasil survei MSI, prioritas belanja yang bersifat untuk hiburan pada periode libur sekolah tercatat meningkat, sementara alokasi belanja untuk hal-hal penting justru menurun. Survei Mandiri Spending Index atau MSI menunjukkan belanja masyarakat selama periode libur sekolah pada 2025 tercatat tumbuh, namun melambat atau terbatas bila dibandingkan periode libur sekolah tahun lalu. Dikutip dari media sosialnya, MSI mencatat indeks nilai belanja dari pralibur hingga libur sekolah di minggu kedua mencapai 119,6 atau naik 8,9%. Sedangkan pada tahun lalu mencapai 121,7 atau naik 11,1%. Melihat kondisi tersebut diperkirakan perilaku mantap alias makan tabungan terlihat di libur sekolah. Bila melihat tahun-tahun sebelumnya masyarakat tidak melakukan makan tabungan untuk berbelanja atau berada di indeks 100. Namun periode libur sekolah tahun ini, indeks tabungan turun menjadi 96,6, padahal indeks belanjanya hanya mencapai 108,9 atau lebih rendah dari 2024 yang mencapai 111,1 atau masih relatif sama dengan 2023 yakni sebesar 108,9. Hasil survei MSI juga melihat perubahan prioritas belanja yang bersifat untuk hiburan pada periode libur sekolah seperti leisure dan makan di luar tercatat meningkat. Belanja leisure mencapai 21% naik dari tahun lalu yang sebesar 19% dan makan di luar meningkat menjadi 15% dari tahun lalu sebesar 11%. Sedangkan alokasi belanja untuk hal-hal penting justru turun dari 21% tahun lalu menjadi 16% pada tahun ini. Alokasi belanja untuk barang tahan lama juga tercatat turun menjadi 20% dari tahun lalu sebesar 24%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan bahwa pemerintah akan mengeluarkan paket stimulus untuk mendorong perekonomian Indonesia di paruh kedua 2025. Erlangga mengatakan ada beberapa stimulus yang sudah dilakukan bersama dengan kementerian, lembaga terkait. Stimulus tersebut antara lain program diskon untuk menyambut momen Natal Tahun Baru, seperti diskon tarif tiket pesawat, diskon tarif tol, hingga diskon tiket kereta api. Selain itu, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung untuk sektor properti sebesar 100% juga akan diperpanjang hingga akhir tahun ini. Erlangga menambahkan detail-detail teknis akan dibahas lebih lanjut bersama dengan kementerian lembaga terkait. Termasuk juga persiapan agar program makan bergizi gratis bisa mencapai target pada Agustus 2025. Kita sedang mempersiapkan beberapa hal, kita sedang meninjau paket yang selama ini diluncurkan, bagaimana implementasinya bisa dimaksimalkan di kuartal kedua. Misalnya pembangunan FLPP misalnya 350.000 rumah plus KUR untuk perumahan yang 450.000 itu kan akan mengungkit bidang konstruksi. Kemudian kita akan mempersiapkan bagaimana nanti menjelang Nataru betul-betul tourism atau sektor pariwisata bisa digenjot. Dan kemarin arahan Bapak Presiden untuk mendorong tourism dibuka.
Dan pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, emiten perbankan PT Bank Mandiri Persero Tbk terus menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG. Di mana langkah ini telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan, terutama untuk penanganan limbah plastik yang menjadi sorotan utama di industri secara global. Seperti diketahui, sesuai dengan arahan United Nations Environment Program atau UNEP yang menilai krisis limbah plastik yang mendesak secara global melalui Ending Plastic Pollution. Karena itu, emiten berkode saham BMRI akan mengambil langkah aktif melalui berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mengolah sampah secara bertanggung jawab serta menekan timbunan sampah dari sumbernya. Adapun pengelolaan sampah yang berkelanjutan ini merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam mendukung terciptanya ekonomi sirkular serta penerapan prinsip ESG secara konsisten, termasuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi emisi karbon serta mewujudkan net zero emission 2060. Melalui berbagai inisiatif tersebut, pihak manajemen berharap dapat menciptakan dampak positif bagi lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemirsa, selangkah lagi Visionary Capital Global PTI Ltd menjadi pengendali baru Platinum Wahar Nusantara, emiten berkode saham TGUK, di mana setelah selesai proses penandatanganan perjanjian jual beli bersyarat atau Conditional Share Purchase Agreement dengan investor strategis. Emiten pengelola gerai minuman PT Platinum Wahab Nusantara Tbk dengan kode saham TGUK selangkah lagi memiliki pengendali baru yakni Visionary Capital Global PTI Ltd atau VCG. Setelah selesainya proses penandatanganan perjanjian jual beli bersyarat atau Conditional Share Purchase Agreement dengan investor strategis. Direktur Utama Teguk Maulana Hakim mengungkapkan bahwa pada 18 Juli 2025, pemegang saham pengendali perseroan saat ini PT Dinasti Kreatif Indonesia atau DKI telah menandatangani CSPA dengan Visionary Capital Global PTI Ltd selaku calon pembeli. Adapun transaksi ini mencakup penjualan sebanyak 2,11 miliar saham atau setara 59,34% dari total saham Teguk. Jika seluruh persyaratan pendahuluan atau condition precedent terpenuhi, VCG akan menjadi pemegang saham pengendali baru Teguk. Maulana menyatakan penandatanganan CSPA ini merupakan kelanjutan dari rencana pengambil alihan yang sebelumnya telah disampaikan dalam keterbukaan informasi pada 23 Mei 2025. Meski demikian, proses pengambil alihan saham Teguk masih bergantung pada sejumlah ketentuan dalam perjanjian, termasuk klarifikasi regulator dan pengaktifan kembali perdagangan saham Teguk di Bursa Efek Indonesia. Jika hingga 30 September 2025 jual beli saham belum diselesaikan dan tidak ada persetujuan perpanjangan dari kedua pihak, maka CSPA akan batal secara otomatis. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, PT Metrodata Electronics Tbk atau MTDL terus mempertahankan kinerja bisnis yang solid selama paruh pertama 2025. Perusahaan mencatat peningkatan pendapatan dan laba bersih yang menunjukkan fundamental kuat dan strategi pertumbuhan terukur. Metrodata mencatatkan pendapatan sebesar 11,68 triliun rupiah pada semester 1 tahun ini, meningkat 11,24% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yang mencapai 10,5 triliun rupiah. Pertumbuhan ini didukung oleh diversifikasi produk dan perluasan segmen bisnis, terutama peningkatan permintaan di segmen distribusi komersial dan smartphone. Seiring dengan peningkatan pendapatan, Metrodata berhasil membukukan laba bersih sebesar 294,3 miliar rupiah, naik 6,61% secara tahunan. Presiden Direktur Metrodata Electronics Susanto Jaya menyatakan pencapaian ini mencerminkan kekuatan fundamental bisnis dan efektivitas strategi pertumbuhan yang dijalankan perusahaan. Metrodata terus mengembangkan portofolio solusi teknologi dengan fokus pada model bisnis berbasis langganan. Hingga Juni 2025, segmen ini menyumbang sekitar 41% dari total pendapatan, menjaga kestabilan aliran pendapatan berulang yang sangat penting untuk keberlanjutan bisnis dalam industri TI yang dinamis.
Perseroan optimis mampu mempertahankan momentum positif hingga akhir tahun. Strategi diversifikasi produk dan ekspansi pada segmen distribusi dan solusi konsultasi digital menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pasar dan memanfaatkan peluang pertumbuhan ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Dharma Polymetal Tbk atau DRMA terus memperkuat posisinya dalam industri komponen otomotif dan kendaraan listrik nasional. Meski menghadapi tantangan tarif impor ke Amerika Serikat, perusahaan tetap optimistis dapat mencapai target tahun ini dengan dukungan ekspor yang solid dan rencana ekspansi produksi. Tarif impor komponen KAS saat ini sekitar 19% masih tergolong wajar dan tidak menghambat target perusahaan. DRMA juga tengah meninjau kemungkinan penambahan model produk baru. Keputusan akhir akan diambil setelah Agustus 2025. Strategi ini menjadi kunci dalam menjaga momentum bisnis di pasar ekspor utama. DRMA berencana mempercepat kapasitas produksinya untuk mendukung segmen elektrifikasi yang tengah berkembang pesat. Investasi dan pengembangan fasilitas produksi akan difokuskan pada komponen kendaraan listrik, termasuk baterai dan sistem kelistrikan, guna menjawab permintaan pasar domestik maupun global yang terus meningkat. Geliat pasar kendaraan listrik di Indonesia dan dunia mendorong DRMA untuk memperluas penetrasi di segmen ini. Pemerintah juga mendukung pengembangan elektrifikasi melalui berbagai kebijakan dan insentif, menyediakan peluang pertumbuhan yang besar bagi pelaku industri komponen otomotif seperti DRMA. Dengan fokus yang jelas pada segmen elektrifikasi, DRMA mempersiapkan diri menjadi pemain utama dalam rantai pasok kendaraan listrik di tanah air. Strategi diversifikasi produk dan sinergi dengan mitra lokal maupun global menjadi kunci keberlanjutan dan daya saing perusahaan ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini. Pemirsa, 28 Juli 2025, di mana IHSG terpantau mengalami penguatan 1,3% atau menguat 102,8 poin ke posisi 7.646,3. Sempat menyentuh level tertingginya di 7.658,9 dan level terendahnya di 7.625,4. 359 saham menguat, kemudian 216 saham melemah dan 226 saham stagnan. Dan kita lihat pemirsa, sejumlah saham yang menjadi top gainers pada penutupan perdagangan sesi 1 datang dari PT RO dengan penguatan 5,25%, kemudian CDIA dengan penguatan 9,91%, SSIA menguat 3,47% dan Goto menguat 3,45%. Dari top losers pemirsa, saham WIFI ini melemah 5,61%, NICL melemah 10,36%. Kemudian saham ESA melemah 2,3% dan INET melemah 2,67%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, sektor keuangan menguat 2,9%, infrastruktur melemah ataupun menguat 2,39%, konsumsi primer menguat 0,33% dan kesehatan melemah 0,17%. Dan pemirsa, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda menyaksikan TechBiz. China kembali mencetak terobosan di bidang robotika dengan meluncurkan robot humanoid pertama di dunia yang mampu mengganti baterainya sendiri tanpa bantuan manusia. Robot bernama Walker S2 ini dapat beroperasi secara mandiri selama 24 jam nonstop. Walker S2 buatan perusahaan teknologi Ubitech dari Shenzhen, dilengkapi sistem baterai ganda litium 48 volt dan desain baterai modular yang dapat dipertukarkan. Robot ini dapat berjalan 2 jam atau berdiri selama 4 jam sebelum baterainya habis. Ketika daya menipis, Walker S2 secara otomatis bergerak ke stasiun pengisian untuk melepas baterai yang kosong dan menggantikannya dengan baterai penuh tanpa perlu dimatikan maupun bantuan manusia. Proses pergantian berlangsung cepat dalam waktu kurang dari 3 menit. Teknologi hot swappable battery pada Walker S2 memungkinkan robot tetap beroperasi tanpa jeda waktu pengisian ulang, menghilangkan waktu henti produksi yang biasanya dibutuhkan robot lain. Hal ini menjadikan Walker S2 sangat ideal untuk lini produksi, logistik, dan layanan publik yang membutuhkan kerja berkelanjutan 24 jam sehari atau 7 hari selama seminggu.
Dengan lebih dari 1.600 perusahaan robotik yang dukungan besar dari pemerintah, termasuk pusat pelatihan robot humanoid pertama di Shanghai, China telah menjadi pusat inovasi dan produksi robotika terbesar di dunia. Robot Walker S2 sudah diuji coba di berbagai pabrik terkemuka seperti BYD, NIO, dan Zeekr, mengukuhkan posisi China dalam persaingan teknologi tinggi global. Nilai pasar robot humanoid di China pada 2024 mencapai sekitar 2,76 miliar yuan dan diperkirakan naik drastis menjadi 57 miliar yuan pada tahun 2009. Dengan Walker S2 diharapkan efisiensi kerja meningkat sekaligus mendorong inovasi kerjasama manusia robot dalam berbagai sektor industri. Berbagi sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, Microsoft terus menghadirkan inovasi pada asisten AI-nya Copilot dengan meluncurkan fitur baru bernama Copilot Appearance, di mana fitur ini menghadirkan karakter virtual interaktif yang mampu berekspresi secara real-time, memberikan pengalaman percakapan yang lebih hidup dan menarik bagi pengguna Windows. Copilot Appearance adalah eksperimen Microsoft yang menyediakan tampilan visual baru untuk Copilot dengan karakter animasi lucu yang bisa tersenyum, mengangguk, atau bereaksi terkejut sesuai konteks percakapan. Karakter ini memperkuat keterlibatan pengguna dengan memberikan ekspresi wajah dan suara secara real-time, membuat interaksi dengan Copilot terasa lebih natural dan personal. Saat ini Copilot Appearance masih tersedia dalam tahapan pratinjau terbatas bagi pengguna terdaftar di Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada melalui Copilot Labs Microsoft. Pengembangan ini menjadi tahap awal pengujian fungsi respons pengguna sebelum fitur ini diluncurkan secara lebih luas. Selain Copilot Appearance, Microsoft juga menghadirkan berbagai pembaruan AI seperti Copilot Vision yang mampu melihat layar pengguna dan memberikan panduan real-time di Windows. Inovasi ini menunjukkan upaya Microsoft membuat Copilot tidak hanya sebagai asisten teks, tapi juga berfungsi sebagai pendamping visual dan suara yang mendukung produktivitas. Dengan Copilot Appearance, Microsoft berharap mampu meningkatkan ketertarikan pengguna melalui interaksi yang lebih ekspresif dan intuitif. Fitur ini berpotensi mengubah cara penggunaan berinteraksi dengan AI, menggabungkan sentuhan manusiawi dalam pengalaman digital sehari-hari di Windows. Berbagi sumber IDX Channel. Pemirsa, game puzzle dan strategi santai Dorfromantik akan segera hadir untuk platform PlayStation dan Xbox mulai tanggal 14 Agustus 2025. Setelah sukses di PC dan Nintendo Switch, game ini mengajak pemain menjelajahi keseruan membangun desa melalui penempatan ubin heksagonal dalam lanskap yang menenangkan. Dorfromantik adalah game strategi dan puzzle single player di mana pemain menyusun ubin berbentuk heksagonal yang menggambarkan elemen alam seperti hutan, desa, jalur rel kereta api, dan air. Untuk membentuk landscape indah dan terus berkembang, pemain harus mencocokkan sisi ubin agar menyatu dan terus berkembang. Pemain harus mencocokkan sisi ubin agar menyatu dan menyelesaikan misi tertentu untuk mendapatkan poin dan ubin tambahan. Game ini terkenal dengan gameplay yang memadukan ketenangan dan tantangan strategi. Sejak peluncuran versi PC pada April 2022 dan versi Nintendo Switch pada September 2022, Dorfromantik menerima ulasan positif atas estetika seni yang menenangkan dan gameplay yang adiktif. Permainan ini juga mengusung mode kreatif tanpa batas ubin dan misi berbeda untuk meningkatkan replayability. Adaptasi papan permainan Dorfromantik bahkan meraih penghargaan bergengsi Spiel des Jahres. Versi PlayStation dan Xbox akan membawa pengalaman serupa dengan mode standar, kreatif, dan tantangan, memungkinkan pemain strategi membangun landscape desa yang menaklukkan skenario penempatan ubin unik. Gameplay tetap mempertahankan keseimbangan antara relaksasi dan ketelitian, sesuai dengan filosofi pengembang yang menciptakan suasana bermain yang mega chill atau sangat santai. Dengan rilis di PlayStation dan Xbox pada 14 Agustus, Dorfromantik memperluas akses ke pasar konsol yang lebih luas, membawa pengalaman puzzle strategi yang santai dan menegangkan ke lebih banyak pemain di seluruh dunia. Bagi pencinta game yang mencari keseimbangan antara ketenangan dan tantangan, Dorfromantik layak dicicipi. Berbagi sumber IDX Channel. Dan pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Station Closing. Pemirsa, perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan pemirsa, jangan lupa juga untuk menyaksikan program Second Station Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus yang terdepan, aku investor saham. Saya Rosalin Chiu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.